Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 mata kuliah PLKH TUN dengan dosen Ibu Nina Zainab SHMH akan mempraktekkan agenda persidangan, yakni pembacaan putusan. Saya Diki Alvaris sebagai hakim ketua, lalu di sebelah kiri saya ada Bob Samuel Hutauruk sebagai hakim anggota 1, dan di sebelah kanan saya ada Bang Andre Rizky Pulungan sebagai hakim anggota 2, dan di pojok kiri ada Fikri Aprilia Firmansyah sebagai penggugat. Di sebelah kanan ada Bang Andra Rizky Pulungan sebagai panitra, dan paling kanan ada Adlin Dimas sebagai tergugat. Sekian perkenalan dari kelompok kami. Kami akan mempraktekkan agenda persidangan pembacaan putusan. Silakan menonton. Terima kasih. Hari ini tanggal 7 Januari 2022, sidang sengketa tata usaha negara dengan nomor 196-G-2022 PT UN Jakarta yang merupakan sidang pembacaan putusan. Yang Mulia Majelis Hakim memasuki ruang persidangan. Hadirin mohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Sidang Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dalam perkara nomor 196-G-2022-PT UN Jakarta antara Beni Sujono, warga negara Indonesia, pekerjaan Direktur Utama PT AM Geprek Beni Sujono, beralamat di Jalan Raya Kedoya Pesing, Kelurahan Kedoya Utara, Jakarta Barat sebagai penggugat, melawan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berkedudukan di Jalan Haji R. Rasuna Said, Kafling 8-9, Kelurahan Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan, sebagai tergugat, dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Kepada pihak penggugat atau kuasanya dan tergugat atau kuasanya dipersilakan menduduki tempatnya masing-masing. Baik, agenda sidang pada hari ini yakni adalah pembacaan putusan nomor 196-G-2022-Petun Jakarta. Sebelum saya membacakan putusan, apa ada yang ingin disampaikan dari para pihak? Dari penggugat bagaimana? Saya rasa cukup, Yang Mulia. Baik, dari tergugat bagaimana? Saya rasa sudah cukup, Yang Mulia. Baik, apakah para pihak sudah siap untuk mendengarkan putusan yang akan dibacakan? Kami selaku pihak penggugat siap, Yang Mulia. Tergugat bagaimana? Kami selaku pihak tergugat juga siap untuk mendengarkan putusan. Oke, baik. Putusan nomor 196-G-2022-Petun demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama dengan acara biasa secara elektronik atau ekor telah menjatuhkan putusan dengan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara antara PT AM Geprek Beni Sujono beralamat di Jalan Raya Kedoya Pesing nomor 27C RT 01 RW 001 Kelurahan Kedoya Utara, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat, didirikan berdasarkan Akta nomor 130 tanggal 15 Maret 2017, dibuat di hadapan Neti Maria Magdar SH Notaris di Jakarta Barat. Dalam hal ini diwakili oleh Kurniawan selaku Direktur Utama Warganegara Indonesia bertempat tinggal di Jalan Bungur Besar Raya nomor 56 Kelurahan Gunung Sahari Selatan, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat. Email santuyaabis@gmail.com untuk selanjutnya disebut sebagai penggugat.
melawan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berkedudukan di Jalan Haji Rasuna Said, Kavling 8-9, Kelurahan Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan, email merekyakum@gmail.com untuk selanjutnya disebut sebagai tergugat. Baik, saya lanjutkan. Dalam pokok perkara tentang objek gugatan surat keputusan atas nama Menteri Hukum dan Hak Republik Indonesia, Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual HKI-KI 0607 perihal penghapusan merek terdaftar atas perkara Menteri tanggal 6 Oktober 2021 bahwa tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil penggugat kecuali secara tegas diakui oleh tergugat bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh penggugat adalah tidak benar dan tidak berdasarkan hukum sebagaimana alasan hukum sebagai berikut. 1. Bahwa tergugat menyangkal dalil-dalil yang dikemukakan penggugat kecuali yang diakui secara tegas. 2. Bahwa tergugat telah menyatakan alasan mengenai merek terdaftar milik penggugat telah diciptakan atau sama dengan singkat badan hukum milik penggugat, yaitu PT Ayam Geprek Beni Sujono yang dihapus oleh tergugat adalah sangat merugikan penggugat dalam jangka waktu yang telah disepakati bersama karena tidak ada pemasukan dalam usahanya. 3. Bahwa tergugat sebelumnya sudah ada itikat baik untuk mendaftarkan merek pada surat objek gugatan umum karena tergugat merasa terdesak karena adanya pemasukan dalam usahanya, maka tergugat terpaksa pergi ke rumah mencari pekerjaan. Menimbang bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa 1. Kwitansi nomor 01 tertanggal 1 Mei 2021 dengan nominal Rp 1.500.000 diberi tanda P1 sampai P8 dengan nominal 12 juta rupiah. Dan selanjutnya menimbang bahwa selain alat bukti surat tersebut di atas, penggugat di persidangan pula mengajukan 2 orang saksi ahli yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut. 1. Saksi Ardiansyah, saksi 1 penggugat, bahwa saksi pengenal penggugat dan tergugat dan saksi memiliki hubungan pekerjaan dengan penggugat yaitu sebagai karyawan penggugat. 2. Bahwa saksi mengetahui pendaftaran merek PT Ayam Geprek Beni Sujono antara penggugat pada tanggal 1 Mei 2021. 3. Bahwa saksi mengetahui pembayaran uang muka yang dilakukan oleh tergugat kepada penggugat sebesar 1.500.000 sehingga kekurangan pembayaran yang dilakukan tergugat sebesar 15 juta. Yang kedua, saksi Diki Alvarez, penggugat kedua. Yang pertama, bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat serta memiliki hubungan pekerjaan dengan penggugat sebagai manajer PT Ayam Geprek. Bahwa saksi mengetahui adanya pencantuman merek Beni Sujono. Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil tersangka mengajukan bukti surat sebagai berikut. 1. Kwitansi pembayaran pendaftaran merek sebesar Rp750.000 diberi tanda T1 sampai T2. Dan menimbang bahwa selain alat bukti surat tersebut di atas penggugat persidangan mengajukan 2 orang saksi masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya. 1. Aura, saksi 1 tergugat. Yang kedua Rizky. Menimbang. Yang pertama, menimbang berdasarkan bukti-bukti yang telah diberikan serta keterangan dari saksi-saksi yang telah diajukan setelah dilakukan pemeriksaan ternyata memang benar mengalami kebangkrutan sehingga tidak dapat melakukan pekerjaan kepada penggugat dikarenakan pencantuman merek yang telah terdaftar dipakai oleh tergugat. Yang kedua, menimbang bahwa dengan demikian terdapat fakta hukum bahwa terjadi perjanjian dan pencantuman merek PT Ayam Geprek oleh penggugat dengan tergugat sebesar 60 juta rupiah dengan objek surat keputusan atas nama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual. Yang ketiga, menimbang bahwa dalam perjanjian jual beli tersebut tergugat telah lalai memenuhi pembuktian berupa perizinan merek terdaftar PT Ayam Geprek dalam tenggang waktu yang telah disepakati pada tanggal 28 Juni 2021 untuk melakukan penghapusan merek tersebut oleh tergugat. Yang keempat, menimbang bahwa berdasarkan penimbangan-penimbangan tersebut penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya
sedangkan tergugat tidak berhasil untuk membuktikan dalil bantahannya bahwa tergugat meninggalkan rumah karena bekerja dan mencoba melakukan perizinan dan pendaftaran merek kepada penggugat. Yang kelima, menimbang bahwa penggugat dan tergugat sudah tidak mengajukan bukti-bukti lagi dan tidak mengajukan kesimpulannya. Selanjutnya mohon putusan. Yang keenam, menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala sesuatu sebagaimana tertuang dalam berita acara persidangan perkara ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. Memperhatikan pasal 53 ayat 1 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2005 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, tentang pertimbangan hukumnya dalam pokok perkara berdasarkan apa yang sudah dibuktikan oleh para pihak, baik itu dari pihak penggugat dan pihak tergugat, sama-sama telah mengajukan bukti yang terlampir dalam putusan ini. Menimbang bahwa dalam gugatannya para penggugat pada pokok mendalilkan hal sebagai berikut. Yang pertama, menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan bukti-bukti para penggugat tersebut dikaitkan dengan dalil-dalil gugatan para penggugat tersebut di atas. Yang kedua, menimbang bahwa dari saksi-saksi yang diajukan para penggugat, yaitu saksi ahli Ardiansyah sebagai karyawan yang menyaksikan jual beli antara penggugat dengan tergugat pada tanggal 1 Mei 2021. Yang ketiga, menimbang bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut yang dihubungkan satu sama lain yang saling bersesuaian, majelis hakim berkesimpulan para penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil pokok gugatannya tersebut. Yang keempat, bahwa menimbang berdasarkan pasal 53 ayat 1 majelis hakim wajib memberikan putusan terhadap semua bagian tuntutan. Dengan demikian majelis akan mempertimbangkan tuntutan penggugat sebagaimana tercantum dalam petitum gugatan secara berurutan sebagai berikut. Yang kelima, menimbang bahwa terhadap petitum 1 oleh karena petitum tersebut bergantung dari petitum-petitum selanjutnya, maka petitum tersebut baru dapat dipertimbangkan setelah petitum-petitum lainnya selesai dipertimbangkan. Yang keenam, menimbang oleh karena penggugat telah membuktikan dalil-dalil pokok gugatannya, maka petitum 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9 dan 10 haruslah diterima. Yang terakhir, menimbang bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tentang petitum di atas, maka gugatan para penggugat dapat dikabulkan untuk keseluruhannya. Oleh karenanya, tergugat berada di pihak yang kalah dan sesuatu ketentuan pasal 76 ayat 1, maka tergugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, mengingat ketentuan dalam perundang-undangan lain yang berkenaan dengan perkara ini. Mengadili dalam penundaan menyatakan penetapan penundaan nomor 196/PN/2022/Petun Jakarta tanggal 3 Desember 2022 tetap sah dan berlaku sampai dengan adanya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, kecuali ada putusan atau penetapan lain di kemudian hari yang mencabutnya. Dalam pokok perkara, 1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. 2. Menyatakan batal surat keputusan atas nama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual nomor HKI-KI-06-07-11 tanggal 6 Oktober 2022. Hal penghapusan merek terhadap terdaftar atas prakarsa Menteri. 3. Mewajibkan kepada tergugat untuk mencabut surat keputusan atas nama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual nomor HKI-KI-06-07-11 tanggal 6 Oktober 2022, hal penghapusan merek terdaftar atas prakarsa Menteri. 4. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp276.000. Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Senin 27 Desember 2022 oleh kami, Diki Alvaris SHMH selaku Hakim Ketua Majelis dan Bob Samuel Hutauruk SHMH selaku Hakim Anggota 1 dan M. Andri Rizky Pulungan SHMH selaku Hakim Anggota 2. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum
pada hari Jumat tanggal 31 Desember 2022 oleh majelis hakim tersebut dengan dibantu oleh Andra Rizky Pulungan sebagai panitera. Untuk itu kepada para pihak, penggugat dengan kuasa hukumnya dan tergugat dengan kuasa hukumnya, jika merasa tidak puas atas putusan tersebut, dapat menempuh upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dalam tenggang waktu 14 hari terhitung sejak putusan ini dibacakan. Dengan selesainya pembacaan putusan, maka selesai sudah seluruh rangkaian pemeriksaan dalam perkara ini, dan selanjutnya persidangan dalam perkara ini telah selesai dan sidang dinyatakan ditutup. Para hadirin dan para pihak dipersilakan berdiri. Hakim meninggalkan ruang persidangan. Para hadirin dan para pihak dipersilakan duduk dan meninggalkan ruang persidangan.